masih beri kesempatan buat kami untuk menyembah-Mu. Kebaikan-Mu kami syukuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan hati bersyukur, kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Hanya Tuhanlah satu-satunya alasan kita ada di tempat ini siang ini. Untuk meninggikan, menyanyikan pujian untuknya. Haleluya. Bebaskanlah
hanya Yesus, satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Tuhan, hey, hey, nama Yesus, nama yang layak duduk di tingkat tempat ini. Amin. 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 Kita mau kasih yang terbaik. Kita bisa angkat tangan, kita bisa tepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Hanya padamu Tuhan kami beriman, kami percaya. Come on. Dasar dari yang ku harapkan, kau bukti dari segala hal. Katakan dengan segenap hatimu, iman berikanku kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Bisa angkat tangan sama-sama. Bersama ku pasti menang, ku pasti menang. Are you ready? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Let's praise His name, come on. Aduh, liburan semester mau kemana ya? Enaknya di mana ya? Hah? Kau tidak tahu liburan semester ini kemana? Tenang, MD Tickets akan mengadakan Survival Camp. Yes, benar. MDC Kids kali ini mengadakan survival camp. The Lord is my banner. Seru kan? Liburanmu akan penuh dengan iman yang kuat dan penuh sukacita di Camp Survival ini pada tanggal 17 sampai 19 Juni di Villa Hermon. Ayo, daftarkan diri kamu di QR ini atau kepada tim panitia. So, let's rejoice because the Lord is my banner. Shalom, Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama merayakan hari ini, hari Pentakosta, hari yang sangat istimewa di dalam perjalanan iman Kristen. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang mendasari kita di dalam ibadah Pentakosta hari ini. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah yang Tuhan curahkan lewat pribadi Yesus yang sudah naik ke surga. Roh Kudus yang akan menjadi penghiburan dan pertolongan buat kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kita karunia-karunia, memberikan kita buah roh, kedamaian, sukacita, kasih di antara kita. Dan yang akan membuat jemaat akan bangkit
kita melihat kuasa Tuhan bekerja di antara kita. Mari kita berdoa dan kita memohon Roh Kudus penuh di dalam hidup kita dan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya. Bapa, kami percaya hari ini merupakan hari yang sangat penting di dalam sejarah iman Kristen. Kami melihat Yesus sudah naik ke surga dan mencurahkan rohnya, Roh Kudus yang akan mendampingi kami. Roh Allah yang akan membuat kami tetap kuat di dalam masa-masa sulit. Di dalam keadaan yang berat sekalipun, kami tetap dihibur. Kami tetap merasa sukacita dan damai. Dan kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Justru Tuhan akan membawa kami dalam kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu itu bukan hanya untuk kami, tetapi kami dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Kami membagikan tentang Kristus kepada teman, sahabat, keluarga, dan saudara kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Kristus akan nyata. Dan Engkau Yesus akan datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Bersama-sama kita naikkan puji-pujian ini terus. Bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Segenap umat-Mu bersama-sama menyembah Engkau. Segenap umat-Mu bersama-sama memuji dan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat dicurahkan di tengah-tengah kami. Terjadi kesembuhan, terjadi terobosan, terjadi kemenangan di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sukacita yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Katakan dalammu ku temukan
berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, sukacita selamanya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari jemaat kita bersama-sama bersuka cita. Nyanyikan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Berikan kanan kiri tepuk salam atau mungkin katupkan tangan, katakan bersukacita di dalam Dia. Sebab kemenangan Dia berikan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama. Di dalam seluruh hidup Dia nyata. Sebab apa? Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku. Di dalam jiwaku Tuhan, ku rasakan ada iman yang terus bertumbuh di dalam Dia. Kami percaya kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah. Siapa? Berjalan ada di depanku. Kemenangan itu semuanya. Semua benteng diruntuhkan, nama di atas segala nama. Haleluya. Di dalam seluruh hidup kami Tuhan, katakan bersama. Di dalam seluruh hidupku Dia ada, Dia Allah yang hidup. Kemenangan di hidupku bukan karena hebatku. Di dalam jiwaku Tuhan, rasakan imanku terus bertumbuh, berkait kemenangan. Aku tak akan gentar, aku tak akan goyah, karena terus pimpin hidup kami Tuhan, ada di depanku. Kemenangan hidupku semuanya. Amin. Semua benteng runtuh mendengar suara MBC di atas kepala bersama-sama. Kami percaya karena kemenangan hari ini di tempat ini Tuhan. Terjadi kebangkitan iman di tempat ini. Nyanyikan bersama. Aku
Kami bersyukur buat karya salib-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Menguduskan, menyucikan, bahkan memberikan kami kesempatan Tuhan kembali bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami hati yang haus dan lapar akan Engkau hari ini Tuhan. Untuk berikan yang terbaik bagi kami. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, telukan predikat Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Engkau Tuhan dalam hidupku. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tahta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak
Semuanya menjadi tidak berarti. Hanya Engkau yang kami inginkan. Hanya Engkau yang kami pandang. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Seperti wanita yang mengurapi kaki. Berikan yang terbaik. Hati kami, hidup kami. Amin, haleluya. Senang boleh kembali ke Surabaya di rumah sendiri. Dan betul banyak yang ngajak makan jadi membengkak sedikit saudaraku, haleluya. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita belajar tentang orang benar hidup oleh iman, amin. Kita belajar tentang faith, kita belajar tentang iman. Dan itu sebabnya pagi hari ini izinkan saya untuk share juga temanya hidup oleh iman. Nah, saya yakin dan percaya setiap saudara beberapa minggu ini kita belajar banyak tentang bagaimana kita menghidupkan iman kita, activate iman kita. Bagaimana kita juga bisa bertumbuh bukan hanya sekedar di dalam iman, tetapi kita bekerja melalui iman kita. Dan setiap kita yang menjadi anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita ini nggak bisa lepas dari iman. Itu sebabnya saudara kalau kita mempelajari Alkitab, kita pelajari firman Tuhan bersama-sama, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu berbicara melalui kehidupan kita itu melalui iman kita sendiri. Tergantung kadar iman kita, demikianlah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita juga. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di situ dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah dikatakan ia harus percaya. Sekali lagi dikatakan ia harus percaya. Harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ini ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa dikatakan tanpa iman it is impossible to please God. Kita nih gak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau kita gak punya iman. Dan dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah saudara tahu kata berpaling itu ketika bangsa Israel dulu berada di padang gurun. Dan ketika mereka dipatuk ular dan mereka terancam mati. Maka di situ diberikan jalan keluar. Supaya mereka bisa selamat dan tidak mati. Salah satu-satunya cara, bukan salah satu cara, tapi satu-satunya cara untuk berhasil hidup adalah mereka yang terpatuk ular harus berpaling segera kepada tiang ular tembaga yang dibangun oleh Musa. Dengan demikian saudaraku, siapapun, katakan siapapun yang terpatuk ular tidak akan binasa, tidak akan mati oleh racun ular itu. Tetapi untuk kita bisa berpaling kepada kepada tiang ular tembaga itu saudara harus percaya. Dikatakan, harus percaya bahwa Allah yang bisa menyembuhkan dia dengan cara kita berpaling kepada ular tembaga itu. Ada amin saudaraku? Itu sebabnya dikatakan tanpa iman, tanpa percaya saudara, tidak mungkin saudara bisa berkenan kepada Tuhan. Kita semua.
Dan siapa yang berpaling kepada Allah, kalau berpaling saja saudara tapi tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan bisa menyembuhkan, maka saudaraku itu tidak akan terjadi. Tetapi tentunya saudara, kalau saudara dipatuk ular di padang gurun, nggak ada antidotnya. Dan Musa berkata, hamba Tuhan yang luar biasa itu berkata, satu-satunya cara untuk engkau hidup adalah kalau engkau dipatuk ular, engkau harus segera berpaling kepada Tuhan, kepada ular tembaga itu. Maka saya yakin saudara nggak punya jalan yang lain selain saudara harus percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara harus berpaling bahwa Allah itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata berkenan ini sungguh menginspirasi saya. Kenapa? Karena kalau kita ini menjadi orang yang beriman, maka salah satu sasarannya kita adalah kita hidup berkenan di hadapan Allah. Untuk apa kita menjadi orang yang beriman, kita punya iman tapi hidup kita nggak berkenan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, di dalam Alkitab ada satu pribadi, ada satu orang yang Tuhan pernah berkata tentang pribadi ini, bahwa orang ini di mata Tuhan mendapat perkenanannya Tuhan. Yaitu siapa saudara? Yaitu Raja Daud. Nah pagi hari ini kita akan belajar sama-sama saudara dari kisah Daud ini. Saya ingin setiap saudara mempelajari tentang kisah perjuangannya Daud melawan Goliat. Saya yakin saudara mulai dari anak sekolah minggu kita sudah sering baca tentang kisah ini. Tapi izinkan untuk pagi hari ini kita membacanya saudara bersama-sama. Kita akan lompat-lompat saja, tidak semua kisahnya. Tetapi saya ambil dari terjemahan yang mudah dibaca ini. Dari Samuel 17, 1 Samuel 17 dikatakan ayat yang keempat mulai. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Dan ia memakai topi tembaga, baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya saja saudara sebesar kayu pada alat tenun. Dan mata tombaknya kira-kira 7 kilogram beratnya. Wah ini saudara, kalau saya yakin kalau saudara dipakaikan jubah seperti ini kagak bisa jalan sungguh. Berdiri aja nggak mungkin bisa. Berat sekali. Ini orang luar biasa. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisainya. Bahkan perisainya saja saudaraku harus satu orang yang bawa. Jubahnya aja 57 kg. Ayat 8, Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel. Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin dikatakan. Hai hamba-hamba Saul, pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding itu aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Ayat yang ke-10, sekarang juga ku tantang tentara Israel, pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ketika Saul dan orang-orang yang mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan mereka menjadi sangat ketakutan. Ayat yang ke-32 saudara kita lompat. Kata Daud kepada Saul, Baginda, kita tidak perlu takut kepada orang Filistin itu. Hamba bersedia melawan dia. Jangan, kata Saul, jawab Saul. Bagaimana mungkin engkau bertanding melawan dia? Engkau masih sangat muda sekali. Sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. Ayat yang 34, tetapi Daud berkata, Baginda, hamba biasa mengembalakan domba ayah hamba. Bila mana singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar, hantam, lalu domba itu hamba selamatkan. Dan jika singa atau beruang itu melawan hamba, dikatakan saudara, maka hamba pegang lehernya, lalu hamba pukul sampai mati. Hamba telah membunuh singa maupun beruang. Dan orang Filistin itu, dia berkata demikian. Dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama nasibnya seperti binatang-binatang itu. Karena ia berani apa saudara menghina tentara dari Allah yang hidup. Nah, lanjutkan saudara.
ayat 42 dikatakan. Tetapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa mengejek karena Daud masih sangat muda sekali. Dikatakan masih muda sekali dan tampan. Ayat 43 kata Goliat kepada Daud, untuk apa tongkat itu? Apakah kau anggap aku ini anjing? Lalu Daud dikutukinya demi nama dewanya. Lagi pula ia menantang Daud, katanya, ayo maju, akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Tetapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, nggak ada orang yang tidak terpesona dengan kisah heroiknya Daud ini. Katakan amin. Amin. Iya. Dikatakan masih muda dan salah satu penjelasan saudara, Daud itu pendek. Seperti saya lah kira-kira. Kalau kata Pak Andreas belum tentu mungkin saya bisa lebih pendek saja. Tapi yang membedakan Daud sama saya, Daud tampan katanya. Saya sedikit saja tampannya. Masih sangat muda. Berapa banyak di sini masih anak-anak muda? Tadi saya kenalan ada yang baru kelas 11 di situ. Salah satunya masih sangat muda, is very young. Dikatakan. Orang semua nganggap Daud itu nggak pengalaman, nggak punya, aduh rasanya anak model kayak begini gimana mungkin bisa ngelawan Goliat. Saudara tadi lihat deskripsinya kan? Daud berapa tingginya 3 meter, bagaimana dia baju jirahnya saja saudaraku 57 kilogram plus and minus saudara. Dan bagaimana tongkat senjatanya itu saudaraku beratnya dan besarnya seperti apa. Jadi hampir dikatakan hampir impossible saudara untuk ngelawan raksasa yang model seperti Goliat ini. Nah saudara sangat gak mungkin. Kenapa? Karena dalam peperangan itu saudara kalau kita udah ngelihat satu lawan yang di hadapan kita itu jauh lebih kuat dan jauh lebih perkasa dari kita. Maka udah pasti kita ini gampang ciut hati kita. Setuju atau enggak saudaraku? Nah demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu seringkali saudara kita ini terlalu melihat besarnya persoalan yang kita hadapin. Sehingga juga kita kadang-kadang lupa bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan bagaimana Tuhan besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau bagikan saudara ada 3 hal penting untuk kita ini bisa hidup oleh iman. Berapa banyak saudara siap untuk dengar ini? Amin. Kita hidup oleh iman. Are you ready? Yang pertama saudaraku, dari kisah ini mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ini saudara adalah mengingat selalu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca tadi saudaraku kisahnya tentang Daud ini. Ketika waktu Daud mendengar, Daud melihat Goliat. Dan Daud menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana Goliat mengolok-ngolok Israel, bangsa Israel dan tentara Allah Israel. Dia langsung segera saudaraku bangkit amarahnya. Tetapi bukan amarah karena amarah yang seperti apa, tetapi karena amarah karena dia mencemooh Tuhannya. Dan ia datang kepada Saul. Dan ketika waktu Saul saudaraku, ketika Saul sendiri raja itu saudara, berkata jangan kau maju. Karena bagaimana mungkin kamu ini masih muda, kamu kecil, kamu gak pengalaman seperti itu. Tetapi saat seperti itu saudara dikata di saat sepertinya gak ada satu orang pun yang percaya di sekeliling dia. Berapa banyak sih saudara-saudara dalam kehidupan kita ini kadang-kadang orang di sekeliling kita bukannya kasih semangat tapi malah melemahkan kita. Betul? Orang ngelihat kita itu sepertinya why is no hopes. Seringkali kita ini seperti kayak gak ada harapan. Tetapi Daud hari itu saudaraku, ketika waktu dia berhadapan dengan Saul, dia mengingat akan segala perbuatan tangan Tuhan yang dikerjakan melalui dia. Dia cerita saudara, dia cerita bagaimana ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya.
Menurut saya saudara, waktu dia cerita kepada Saul, mungkin Saul akan tanya, pengalamanmu apa sih? Sampai kok kamu berani? Gitu. Loh, Baginda, jangan meremehkan. Saya ini biasa mengembalakan kambing domba. Lalu ditanya Mas Saul, berapa ekor kambing domba yang kamu gembalakan? Ya 2-3 ekor. Aduh, 2-3 ekor saudara. Punya kamu sendiri? Bukan, punya papaku. Aduh, punya papanya pula saudaraku. Bukan punya dia. Lalu apa yang terjadi kalau kamu mengembalakan? Loh, aku ini kalau mengembalakan, kata dia. Ketika waktu singa, beruang, semuanya datang menerkam itu saudara kambing domba. Dia berusaha untuk menyelamatkan kambing domba dari mulut singa itu. Lalu dia menceritakan saudara bagaimana kisahnya. Saya yakin saudaraku, mungkin ceritanya tidak bisa diceritakan detail seperti ini. Tapi saya yakin pertama-tama mungkin yang dikalahkan oleh Daud itu bukan singa dan beruang. Bisa saja mungkin anjing hutan, bisa saja mungkin serigala atau yang kecil-kecil dulu saudara. Ular dulu mungkin yang mencoba untuk mendekat gitu. Tetapi itu semua dia ceritakan, saudaraku, dia mengingat saudara. Dia mengingat akan semua apa yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan dia tidak pernah lupa karena seperti itu. Nah saudara, betapa pentingnya kita untuk kita ini hidup oleh iman. Dengan cara apa saudara? Dengan selalu kita mengingat akan pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara kita ini menghadapi persoalannya, yang selalu kita ingat, yang selalu kita renungkan, yang selalu kita pikirin itu masalahnya. Tetapi kita lupa bahwa ada banyak selama perjalanan hidup kita ini, ada banyak sekali pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita terima, yang sudah pernah kita alamin. Tetapi itu kita enggak perhitungkan itu dalam kehidupan kita. Kita terlalu fokus dengan Goliat, kita terlalu fokus dengan raksasa, dengan masalah yang besar ada di hadapan kita. Sehingga kita enggak memperhitungkan semua hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh itu loh saudara. Yang sehari-hari mungkin kita hadapin. Saudara jangan dipikir bahwa membesarkan anak itu gampang loh. Sebagai ibu rumah tangga. Betul? Siapa di sini ibu rumah tangga? Nanti habis ini saya langsung dikasih siomay di bawah sama ibu ini. Ibu rumah tangga nih perjuangannya luar biasa. Saya kalau ngeliat istri saya, saudaraku, saya pulang kerja. Aduh saudara, ceritanya 1001 macam masalah yang diceritakan. Gimana anak gak bisa kerjaan PR, nilainya jelek, saudaraku, gak bisa perform ini dan itu. Lupa bawa bukunya saudara ke sekolah, sudah diingatkan setiap hari. Belum lagi saudaraku harus memikirkan tentang hari ini masak apa, betul gak ibu-ibu? Untuk ngajarin anak kita bagaimana anak kita itu bisa excel, bisa survive di dunia ini. Ngedidik anak kita, belum lagi waktu anak kita sakit saudaraku. Perjuangannya bagaimana? Saya masih ingat satu kali saudaraku, saya pergi ke luar negeri, pelayanan, istri saya waktu itu baru punya anak satu, Kenneth, dan anak saya sakit saudaraku. Anak saya sakit dan terus terang saat itu istri saya sudah gak tahu mesti apa yang dilakukan. Wah udah WhatsApp terus tanya sama saya seperti apa gitu, karena itu kejadiannya saudaraku jam 11 malam. Panik saudara. Di tengah-tengah kepanikan seperti itu saya mencoba pakai minyak kayu putih, coba pakai ini, coba dikasih ini, kasih ini. Tiba-tiba saudaraku Tuhan ingatkan dalam hati saya, stop doing everything. Kamu sama istrimu harus lakukan satu saja yang perlu dilakukan, yaitu apa? Tenang dan berdoa. Jadi saya bilang sama istri saya, udah stop dulu say. Kita ini lupa satu hal. Kita sibuk semua nyari-nyari semua solusi, tapi kita lupa satu hal. Yuk kita doa sama-sama. Doa. Di telepon itu kita doa. Kita buka loudspeaker, saya bilang buka loudspeaker supaya anak kita juga dengar. Kita doain. Setelah doain saudaraku, selesai. Terus kita ingat akan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam masa-masa sukar, masa-masa sulit. Waktu di dalam doa itu Tuhan, dulu engkau pernah tolong kita begini-begini, sekarang Tuhan tolong istri saya.
anak saya lagi sakit di sana dan saya lagi ada di luar negeri, Tuhan tolong saya. Amin. Selesai seperti itu. Saudara, singkat cerita, ternyata masalahnya sederhana dan sepele. Malam hari itu saudaraku, tiba-tiba saya bilang sama istri saya, udah kamu text message aja ke jemaat kita yang ada dekat rumahnya ke sana. Waktu dia datang segala macam, oh enggak apa-apa, jangan khawatir. Ayo, saya anterin kamu pergi ke klinik. Dokter yang 24 jam saudaraku ada. Karena dulu terus terang saya ya nggak tahu istri saya mesti gimana di sana sendirian. Belum punya SIM lagi saudara untuk bisa nyetir ke sana. Tengah malam. Lalu ditemenin pergi ke klinik segala macam. Dokter bilang don't worry. Ini cuma sederhana. Sepertinya anak-anak ini biasa. Tapi karena saudara bayangkan orang tua itu jadi orang tua itu pergumulannya berat banyak. Dan saking saudaraku kita ini terfokus dengan persoalan dan permasalahan kita. Saudara di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pekerjaan seringkali kita ada banyak sekali masalah yang kita hadapin. Setiap hari itu selalu ada aja sepertinya. Dan selalu sepertinya masalah itu besar dan banyak dan bertubi-tubi. Dan sepertinya saudara mikir banyak masa, banyak pekerjaan, banyak semuanya saudara. Tetapi saudara lupa satu hal. Yang saudara perlu ingat dalam kehidupan ini bahwa saudara punya Tuhan. Amin saudaraku. Ingat punya Tuhan itu penting loh saudara. Murid-muridnya Yesus saja pernah loh dalam satu perahu sama-sama. Ada Yesus di situ. Saya yakin saudara di sini semuanya punya Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang di sini punya Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Amin. Coba angkat tangan saya mau lihat. Jangan turunin. Semua punya. Amin. Nah saya bertanya gini. Murid-murid Yesus di perahu itu sama-sama Yesus. Dia punya, ada Yesus gak di situ? Ada. Tapi waktu badai itu menerjang saudaraku. Yesusnya di mana? Apa yang dilakukan oleh para murid-muridnya? Sibuk menyelamatkan dengan kekuatan, dengan tenaganya, dengan hikmatnya, dengan kemampuannya dan pengalamannya. Dia lupa ada Tuhan di atas segala Tuhan yang sedang berada di dalam juga perahu yang sama. Sampai-sampai waktu dia datang kepada Tuhan perkataannya pun negatif. Tuhan kita binasa. Dia lupa bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Dia lupa bahwa Tuhan yang sama sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Dan dia Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong mereka dari badai yang begitu besar. Simpel aja saudara. Waktu Tuhan bangun, perkataan pertama yang Tuhan katakan, berapa lama lagi kamu harus percaya? Mengapa kamu gak percaya? Dan dia hardik saudara. Seringkali kita punya Tuhan dalam kehidupan, udah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Punya Tuhan dalam kehidupanmu, tapi di mana Tuhanmu? Kenapa? Karena engkau gak pernah mengingat akan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Biasanya saudara kita dengar mukjizat-mukjizat itu yang besar-besar kan? Tapi saya mau beritahu, hidup saudara ini tiap hari adalah mukjizat. Amin saudaraku. Coba kasih tahu sama kiri kanan. Tiap hari saudara itu ngalamin mukjizat daripada Tuhan. Dan saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara melewati masa-masa pandemi COVID ini bisa hidup, bisa bernafas sampai hari ini, mukjizat daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu mukjizat. Mukjizat saudara. Apalagi kalau beberapa di antara saudara udah pernah mau ngalamin maut berkali-kali, diselamatin hidup lagi, gak jadi mati, saudara. Dikasih perpanjangan terus usia, itu mukjizat itu. Lalu kalau sudah Tuhan mengerjakan banyak hal dalam kehidupanmu seperti itu, kenapa saudara gampang sekali melupakan pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupanmu? Dan saudara cepat-cepat lupa dan saudara kembali fokus kepada persoalan dan permasalahanmu. Satu hal saudara, baca sama-sama. Mengingat selalu akan kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kita. 1 Samuel saudaraku pasal yang ke-7. Dikatakan begini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ayat yang 13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan dikatakan melawan orang Filistin
seumur hidup Samuel. Nah saudara perhatikan baik-baik, Samuel mendirikan batu tugu saudara di situ. Dan Samuel mengatakan tentang tugu ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Kenapa dia lakukan itu saudara? Untuk mengingat dan peringatan buat dia. Bahwa kalau dia selalu lewat dan dia selalu lihat tugu itu, dia akan selalu ingat bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan selalu dan telah menolong kita. Amin saudaraku. Bukankah kita setiap minggu, setiap bulan saudara kita lakukan perjamuan kudus juga? Dan apa perjamuan kudus itu saudara? Dikatakan ambillah dan makanlah menjadi apa? Menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan apa? Peringatan akan kebaikan dan kemurahan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya. Setiap bulan saudara, kita selalu diminta untuk mengingat selalu akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada lagu saudaraku, lagu zaman dulu, lagunya bagus sekali. Lagunya itu saudara selalu mengingatkan kita akan kebaikan kemurahan. Kemurahanmu, dikatakan apa? Lebih dari hidup. Nyanyi sama saya satu kali yuk. Kemurahanmu, angkat suaramu. Lebih dari hidup, bawa jiwaku memuji Engkau. Lagi. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ingat selalu akan kemurahan kebaikan Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana untuk kita bisa hidup oleh iman kita. Yang kedua adalah menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu. Di ayat yang sama, dia cerita sama Saul, saudara, sama raja. Dia nggak malu, walaupun dia sudah dikata-katain, saudara, gimana mungkin? Kamu ini kecil, kamu ini nggak pengalaman, gimana mungkin? Gak bisa, jangan maju, kamu mati nanti. Tapi dia nggak peduli, saudara. Dia menceritakan dengan semangat dan menggebu-gebu. Dia cerita, hei, jangan engkau dikira bahwa saya ini nggak bisa ya. Aku ini punya pengalaman baginda raja. Dan dengar pengalamanku ini, dia ceritakan bagaimana heroiknya dia melawan saudara singa, beruang, semuanya. Dia ceritakan kronologisnya saudara. Dia mengatakan seperti ini, dan dengar baginda, bagi saya orang Filistin, orang kafir itu akan sama nasibnya, sama seperti singa dan beruang yang pernah aku bunuh untuk menyelamatkan. Kurang ajar itu, mengolok-olok barisan tentara Allah yang hidup saudara. Dengan semangat dia menceritakan tentang pertolongan Tuhan. Bersaksi dalam hidupnya dia. Saudara, ada satu ungkapan. Dalam satu bukunya Watchman dikatakan begini saudaraku. Tidak mungkin seorang ini mempunyai iman yang sehat tanpa bersaksi dalam hidupnya dia. Tidak mungkin. Karena dengan cara dia bersaksi saudara. Itu adalah saudaraku iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu saudara adalah lewat dari firman Tuhan. Tahukah saudara ketika saudara bersaksi, Alkitab mengatakan di dalam kitab Wahyu, iblis itu, pekerjaan iblis itu dikalahkan oleh apa? Oleh kesaksian kita. Jangan saudara anggap remeh kesaksianmu. Ketika saudara declare, ketika saudara berkata-kata tentang perbuatan tangan Tuhan kepada banyak orang, saudara sedang menghancurkan pekerjaan iblis yang sedang ada di hadapan saudara. Dan itu ada kuasanya. Cerita saudara. Dan di dalam firman Tuhan cerita yang paling gampang adalah saudara di dalam kitab Yoel ini. Di dalam kitab Yoel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jangan lupa kita ini bersaksi kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita saudaraku dengar heroik-heroik dari orang lain. Tetapi dari papa mamanya sendiri dia gak pernah dengar.
Bahwa Tuhan yang sama yang disembah oleh orang lain juga Tuhan yang pernah tolong papa mamanya. Kesaksianmu akan menjadi modal utama bagi anakmu untuk melihat bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kehidupannya ketika persoalan itu muncul di hadapan dia. Saudaraku menceritakan saudara perbuatan tangan Tuhan itu ya dan amin. Dan harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupakan seperti ini. Yang ketiga saudaraku. Dan ini yang terpenting. Yang ketiga saudaraku adalah melakukan tindakan iman. Katakan bersama dengan saya 3-4. Melakukan tindakan iman. Fight. Nah saudara, yang menarik dari cerita ini apa sih saudara? Yang menarik dari cerita ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam peperangan ini gak seperti biasanya peperangan. Kenapa? Karena biasanya dalam peperangan itu saudaraku, pasukan lawan pasukan. Rame-rame. Tetapi kali ini enggak saudaraku. Kali ini bukan rame-rame. Kali ini one on one. Satu lawan satu. Dan waktu saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudara di tempat ini, imannya kalau lagi rame-rame kuat ya kan. Siapa di sini kalau doa semalaman atau doa malam kuat, doa 1 jam 2 jam? Kuat kan? Gampang. Coba suruh doa 1 jam di rumah. Doa 10 menit, aminnya besok saudaraku. Datang. Kita kalau pujian penyembahan, kalau ke gereja saudaraku rame-rame, semangat-semangat saudaraku. Tahukah saudara bahwa iman sama sugesti itu beda jauh. Jadi kalau saudara lagi kumpul-kumpul suasananya enak, wah gitu, muncul amin, 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 amin. Wah sepertinya kayaknya kalau di gereja rame-rame lagi doa sama-sama, saudara masalah apapun gampang diselesaikan. Tapi, listen to me, the real battle is when you are and we are alone. Ketika saudara sendiri. Ketika nggak ada siapa-siapa saudaraku, dan saudara nggak tahu mesti cerita sama siapa, dan saudara nggak tahu lagi mesti lakukan apa, dan sepertinya Goliat atau masalah di dalam hidupmu, atau mungkin masalah itu Goliat itu adanya di mana? Di dalam hidupmu sendiri, di dalam dirimu, dan itu engkau hadapi setiap waktu. Disitulah saudara kita diuji apakah kita ini hidup oleh iman atau tidak. Karena peperangan yang sedang dihadapi oleh Daud itu bukan peperangan bersama-sama saudara, bukan pasukan lawan pasukan, tetapi one by one. Ada banyak saudaraku iblis intimidasi saudara itu saudara, bukan rame-rame, tapi intimidasi saudara di mana? Di pikiran sendiri. Bayangin ini Goliat saudaraku selama 40 hari, maju setiap hari ngomong hal yang sama, mentertawakan bangsa Israel. Kalau tiap hari saudara selalu memperhatikan terhadap persoalan yang besar dan saudara dengarkan apa kata orang dan bukan dengar apa kata Tuhan. Maka saya mau beritahu saudara, selama 40 hari itu pula, maka saudara akan jadi orang yang kalah di mata Tuhan. Karena saudara tidak berfokus kepada Tuhan. The real battle adalah ketika waktu saudara melakukan tindakan iman. Saudara berani. Itu sebabnya saudaraku, jangan dipikir bahwa Daud saudaraku yang berhasil memenangkan pertempuran itu, tidak. Daud itu memang masih muda saudara. Memang betul bahwa Tuhan menolong dia waktu dia melawan singa dan beruang. Tetapi ini beda, ini Goliat saudaraku. Ini manusia, ini bukan singa. Satu lawan yang belum pernah dilawan oleh Daud sebelumnya saudaraku. Dan saya meyakini ketika waktu Daud mengalahkan Goliat ini, 100%, 1000% ini adalah karena apa? Karena pertolongan dan mukjizatnya Tuhan. Bukan karena Daud hebat. Tapi jangan lupa saudaraku. Daud ini saudaraku adalah orang yang terampil. Kenapa dia pakai ketapel ini saudaraku, memilih senjata itu kenapa? Karena itu satu-satunya yang dia sanggup dan dia terampil melakukannya. Kalau saudara baca kisahnya, dia dipakaikan jubahnya Saul, dipakaikan pedangnya Saul segala macam. Dia bilang gimana mungkin aku berjalan saja sulit kata dia. Dia lakukan apa yang biasa dia lakukan. Saudara, hal disiplin rohani apa yang saudara biasa saudara lakukan setiap hari?
Saya mau beritahu, jangan anggap remeh itu. Karena itulah yang bisa Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat dan permasalahan yang ada di depan saudara. Amin. Ketika waktu saudara doa sendirian, ketika waktu saudara berdoa sendirian dan saudara membaca firman sendirian yang tidak diketahui oleh orang. Hal-hal yang sederhana, yang sepele, disiplin rohani saudara sendiri yang orang lain tidak lihat. Tetapi itu saudara lakukan hari demi hari, waktu demi waktu dan saudara terus disiplin lakukan itu. Saya mau beritahu, itulah yang akan membuat iman saudara menjadi kuat untuk mengalahkan setiap persoalan dan Goliat saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya akan akhiri cerita ini, kisah ini dengan sebuah kisah cerita saya sendiri. Amin saudaraku. Hari ini saya udah masuk tahun yang ke-18 dalam penggembalaan di Singapura. 18 tahun loh saudara di Singapura. Semua orang kalau ngebayangin kota Singapura, Merlion, ya toh, gambar kuliner bakute, Marina Bay Sands, Sentosa, semuanya happy-happy semua. Ya karena tujuan saudara pergi ke Singapura adalah liburan. Tetapi yang saya alamin saudaraku, penggembalaan selama 18 tahun is not really easy. Pak Andreas satu kali kasih nasihat sama saya ingat sekali dia bilang begini. The easiest ministry as a pastor is preaching. But the hardest things is to open your life and become an example and a blessing for your church. Hidup kita ini seperti suratan yang terbuka katanya. Kamu mau gak hidupmu itu terbuka, jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh untuk jemaat yang kau cintai, yang kau kasihi. Dan saudara, pengembalaan 18 tahun di sana itu saudara, yang saya mau, ini bukan untuk cerita betapa soronya saya loh saudara, tapi saya beneran, saya cerita gini, 18 tahun di sana itu I don't have any staff, saya gak punya staff satupun di sana. Semuanya volunteer, saya sama istri aja datangnya setelah 3 tahun saya ada di sana saudaraku. Sendiri semuanya. Saya gak punya staff siapa-siapa. Dan dalam setiap pergumulan saudaraku, perjuangan selama 18 tahun itu, hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu saudara, seringkali air mata yang keluar itu saya gak tahu saya mesti cerita sama siapa. Mungkin kalau saya pulang ke Surabaya, saudaraku ke sini, saya bersyukur saya punya ngelihat bahwa ada banyak teman-teman full timer yang ketika waktu kita punya masalah gereja, punya masalah dalam pelayanan, mereka bisa ngobrolin sama-sama, mereka bisa doain sama-sama, mereka bisa berjuang sama-sama, saudara. Tapi di sana saya mau cerita sama siapa, saudara? Kalau saya mau nyalain siapa, saudara? All the blames, semua saudaraku, all the blames is belongs to me. Semuanya ke saya. Berhasil, gagal, bagus, jelek saudaraku, semuanya ke saya. Kenapa? Karena saya full timer satu-satunya. Oh, the only one pastor. Gak punya staff, gak punya yang lain. Ya saya bersyukur punya teman-teman, punya jemaat, all the volunteer semua yang support saya. Tapi saudara, betapa sepinya saya ketika saya pergi ke kantor. Di kantor itu saudaraku, tidak ada seorang pun di ruangan itu selain saya. Saya keluar dari ruangan saya coba untuk mau cerita, mau cari siapa sudah. Is nobody. Satu kali saya pernah saudaraku, saya berlutut di kursi saya sendiri di kantor, di kerja saudara. Saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, saya minta Tuhan. I need friends. I need somebody, someone untuk saya cerita. I just cannot take it anymore. 18 tahun saudaraku. Selama 18 tahun ini, kesempatan ini juga saya mau ngucapin terima kasih buat MDC Surabaya, buat teman-teman semua para full time pastor, Koden, Andreas. Ini gereja Surabaya MDC satu-satunya yang support saya selalu. Selama 18 tahun ini pelayanan saya ada di sana.
yang membuat saya tuh punya sahabat, punya teman, punya orang yang saya tahu mereka dukung, mereka support saya. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Thank you so much. Tapi 18 tahun saudara dalam pengembalaan is not easy. It's many giant, many Goliath that I face. Alone sometimes, many times saudara. Kadang-kadang udah in the hopeless and desperate situation and I don't know what to do. Benar-benar gak tahu saudaraku. Dan kita pindah dari hotel ke hotel. Pernah beberapa kali saudaraku kita udah datang ke hotelnya saudara. Hotelnya bilang, sorry kamu gak bisa pakai tempat ini. Kita lupa kasih kamu tahu bahwa kita ada function yang lain. Dalam waktu 2 jam saudaraku, sebelum jemaat pada datang, kita harus berpikir otak, kita harus pikir saudara. Saya harus ambil keputusan di mana kita ibadah saudara. Kita cari hotel terdekat, kita cari hotel yang murah, kita cari hotel yang available saudara. Bongkar pasang. Sampai hari ini kita bisa dapat tempat semi permanen. Dan kita bisa punya tempat yang lebih nyaman untuk kita ibadah. Dan bukan itu saudaraku. Kita adalah hampir boleh dikata satu-satunya gereja Indonesia yang dapat izin resmi dari Singapura. Register in Singapura. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. The only one. Dan saudara tahu perjuangannya berapa lama untuk kita dapat itu? Almost 3 years. 3 tahun kita berjuang. Berapa kali bolak-balik saya pulang pergi interview saudara. Dan sometimes somehow saya bilang gini, Tuhan, God, enough. I'm tired, I'm so tired. Saya pulang ke rumah dengan istri saya, kamu kenapa sih kok mukanya capek sekali, kamu kok ini, saya bilang, it's okay, saya bilang, I just need rest. Tidur, bangun pagi saudaraku, dengan burden yang sama, yang makin besar. Belum mikirin pelayanan, belum mikirin bagaimana seluruh pengembalaan, belum mikirin tentu saja saudaraku, konseling jemaat juga saudaraku yang mereka doa. Tahu gak saudara? Bedanya antara dokter sama gembala apa? Dokter, kalau pasien datang kasih obat selesai. Tapi kalau gembala, jemaat datang, cerita tentang masalah, didoain gak selesai saudara. Kita perlu follow up. Kita perlu cintai mereka. Kita perlu pikirin jalan keluarnya seperti apa saudara. Dan 18 years. I just want to share this story. Dan saya mau bagikan ini sebagai kesaksian saya. Tuhan yang sama yang menuntun saya 18 tahun yang lalu. Tuhan yang sampai hari ini. Tuhan selalu menolong dalam pelayanan dan pengembalaan saya. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini saya bersaksi, tidak pernah sedetik pun saya tidak merasakan bahwa Tuhan ada di samping saya. Ada di depan saya. Saya gak tahu apa yang saudara sedang alami. Goliat dan persoalan apa yang saudara alami. Saya gak tahu berapa tahun pernikahan saudara. Dan berapa tahun saudara sedang bergumul melalui tentang keluarga saudara, pernikahan saudara, bisnis saudara, atau apapun. Any kind of giant that you face. But I want to tell you the truth in this morning. Saya mau kasih tahu sama saya pagi hari ini. Tuhan yang sama. Yang telah menolong saudara bertahun-tahun yang lalu. Dan setiap hari saudara merasakan mukjizat itu. Tuhan yang sama juga, Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Dan Tuhan yang sama sanggup untuk memberikan persoalan saudara itu lenyap seketika juga ketika Tuhan mengizinkannya. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dan berharap kepada Dia. Saya dan saudara bangkit berdiri bersama-sama, mari kita datang kepada Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah
punya Tuhan yang Engkau yang besar, Angkat yang tanganmu. telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan iman kami bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu, darimu. Mari kita baca ayat yang terakhir dari kitab Roma pasal yang ke-8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang 37. Tetapi dalam semuanya itu, baca sama-sama, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas, di bawah, ataupun makhluk yang lain. Baca sama-sama dengan keras. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjamah dan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan yang berikutnya. Supaya Tuhan menyatakan betapa besarnya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan itu pula yang akan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Semua yang percaya mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Bersama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan pada imanmu, bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Kita akan mengikuti perjamuan kudus dan izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Apapun yang menjadi masalah saudara-saudara, mari kita hampiri Tuhan, karena Dia akan segera menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Mari kita berdoa sama-sama.
Tuhan, berkatilah firman yang sudah kami dengar. Biar itu menjadi benih yang menumbuhkan iman kami, Tuhan. Supaya kami tetap kuat di masa-masa yang kami anggap, Tuhan, sulit. Sekalipun sulit seperti murid-murid menghadapi badai. Tetapi kalau Engkau hadir dalam hidup kami percaya, Tuhan, semuanya akan bisa diatasi. Pada perjamuan kudus pada hari ini, pagi ini, Tuhan, kami ingin, Tuhan, merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin, Tuhan, memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau mati, dikuburkan, 3 hari Engkau dibangkitkan. Engkau Allah yang hidup dan Engkau ada di antara kami. Terima kasih, Tuhan. Peganglah roti 3 tangan, saudara. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, katanya, inilah tubuhku. Saudara-saudara, percayalah, roti yang di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Mari kita mengucap syukur dengan penuh percaya. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan diambilnya cawan. Kata Tuhan, ini cawan perjanjian baru. Saudara-saudara, darah Yesus dicurahkan. Dosa kita diampuni. Yang merah seperti kermisi disucikan putih seperti salju. Hari ini, saudara-saudara, ketika engkau meminum anggur ini, percayalah bahwa semua pelanggaran dan dosamu sudah diampuni Tuhan. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau mati di kayu salib, bukti kasih-Mu yang begitu besar Engkau berikan pada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan kebaikan. Kalaupun Tuhan kami akan nanti diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pun, kami ingin memberikannya dengan sukacita. Karena Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Dan izinkanlah kami Tuhan menyatakan kasih kami dengan persembahan-persembahan yang akan kami kumpulkan. Biar itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati setiap kami yang memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara duduk dan kita akan mendengar. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya.
kekal selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh membuat kami harus terus tetap teguh di dalam iman. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang sanggup menolong kami, memberikan jalan keluar dalam setiap apa yang menjadi kesulitan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Berkatilah Tuhan, berikanlah kemenangan dalam setiap tantangan yang dihadapinya. Kami percaya Tuhan, kami akan punya iman yang teguh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Berkati anak-anak kami semua yang studi, Tuhan berkati juga Tuhan bisnis setiap jemaat-Mu di tempat ini. Supaya kami Tuhan mengalami kemenangan-kemenangan, terobosan-terobosan di masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkatilah dia Tuhan. Berkati istri dan kedua anaknya dan seluruh jemaat yang digembalakannya. Kami percaya Tuhan, kuasa penyertaan-Mu ada pada kami. Terima kasih. Selesai yang dikasih Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa dari Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mengatakan amin. Amin. As I pray, let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come, let it shine on me as I pray. Let your spirit come be. As I come into your court, I see the clouds of glory shine. I want to stay. I want to stay. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it shine on me as I pray. As I pray. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it come on me as I pray. Let your spirit come on me. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me. Let it come. Let it come on me as I pray. As I pray. Let your spirit come upon me. Let your spirit come and fill me up. Let it come. Let it come on me as I pray. Let your spirit come on me.
your spirit.